Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riza Afrian dalam belajar ilmu falak oleh saya sendiri, Riza Afrian Mustaqim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang pengoperasionalan kalkulator saintifik. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya kalkulator saintifik ini sangat dibutuhkan di dalam mempermudah proses perhitungan dalam ilmu falak, baik itu dalam arah kiblat, rosdul kiblat, waktu sholat, awal bulan qamariyah, maupun perhitungan gerhana. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan-perhitungan yang tadi saya jelaskan, terlebih dahulu kita harus memahami tentang bagaimana mengoperasionalkan kalkulator saintifik itu sendiri. Baik, sebagai pendahuluan, di sini akan saya kenalkan jenis kalkulator RealMac ini dalam versi Androidnya. Nanti teman-teman bisa download di Play Store, tinggal cari aja RealMac, kemudian diinstal. Akan muncul tampilan kalkulator seperti yang tertera di layar. Nah, kalkulator RealMac ini itu sama fungsinya ataupun mirip dengan kalkulator Casio FX 350MS dan juga ESA 350. Jadi kalau teman-teman punya kalkulator yang sejenis dengan RealMac ataupun Casio FX 350 atau ESA 350, ini juga bisa digunakan dengan acuan seperti apa yang akan kita pelajari di sini nantinya. Nah, untuk hal yang paling dasar untuk menyalakan kalkulator itu kita tinggal tekan AC, baik itu di RealMac ataupun di Casio FX 350MS ataupun ESA 350. Kemudian untuk mematikan kalkulatornya kita tinggal tekan shift kemudian tekan AC, otomatis nanti kalkulatornya akan mati. Selanjutnya untuk mereset kalkulator, di sini ada perbedaan antara RealMac dengan Casio ataupun ESA 350. Di RealMac kita tidak perlu melakukan reset karena di sini sudah ada pilihan tentang apa saja yang ingin kita tampilkan di dalam layar kita. Secara umum di dalam perhitungan ilmu falak itu kita menggunakan degrees ya. Degrees itu berarti derajat, menit, dan detik. Jadi otomatis kita harus menyesuaikan. Jadi kalau seandainya di RealMac ini itu ada pilihannya degrees, radian, dengan gradien. Jadi kita tinggal tekan di RG yang ada di atas di samping alpha, kemudian tinggal pilih 01, maka otomatis di layarnya akan muncul deg, kemudian sebelahnya itu norm. Nah, untuk kalkulator yang Casio FX 350MS ataupun ESA 350, untuk melakukan reset itu tinggal menekan shift kemudian tekan mode, kemudian selanjutnya tekan angka 3, akan muncul reset all di sana. Kemudian kita tekan sama dengan untuk mengoperasionalkan reset, kemudian yang selanjutnya itu juga kita tekan sama dengan, maka secara otomatis kalkulator kita akan terreset sendiri. Nah, tujuan kita mereset ini tadi adalah untuk memastikan bahwasanya hanya ada huruf D ataupun degrees yang terdapat pada layar kalkulator kita. Ini tujuannya agar tidak ada perbedaan dalam perhitungan, karena jika ada huruf selain huruf D maka nantinya itu akan ada perbedaan hasil dalam perhitungan kita. Oleh karena itu ketika kita nyalakan kalkulator, terlebih dahulu kita harus pastikan di layarnya itu ada huruf D saja dan tidak ada huruf lain, atau kalaupun ada huruf lain kita harus melakukan reset dengan cara yang udah dijelaskan di atas. Nah, berikutnya di sini tentang fungsi dasar kalkulator. Ada beberapa fungsi yang secara umum itu memang sering kita temui dalam penggunaan kalkulator meskipun itu bukan kalkulator saintifik. Yang pertama itu tentang fungsi penjumlahan, kemudian ada fungsi pengurangan, kemudian ada perkalian, kemudian ada pembagian. Keempat fungsi ini nantinya akan sering kita gunakan ataupun sering kita pakai, sehingga untuk pengetahuan dasar ini perlu kita ketahui bersama. Selanjutnya itu adalah tanda koma ya. Jadi di sini harus kita perhatikan kalau di RealMac koma itu memang langsung jelas di sini
itu tertulis koma. Tapi kalau seandainya di Casio FX 350MS ataupun di SA350, tanda koma itu di dalam kalkulatornya itu nanti akan titik. Jadi bukan koma yang ada di atasnya del, tapi titik. Jadi sini harus kita perhatikan. Yang penting kita ingat kalau di Real Mac itu komanya memang tulisan koma, tapi kalau di Casio ataupun di SA350 komanya itu adalah titik persis di sebelah 0. Itu fungsi yang kedua, fungsi dasarnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita benar-benar pahami di sini itu adalah tombol derajat menit dan detik. Tombol derajat menit dan detik ini kita tinggal lihat aja di kalkulator kita, baik di Real Mac ataupun di Casio maupun SA350, itu yang ada tombol derajatnya, kemudian menit dan detik. Nah, di sini derajat itu lambangnya seperti ini, kemudian menit itu lambangnya seperti ini, sedangkan detik itu lambangnya seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memfungsikan tombol derajat, menit, dan detik ini? Yang perlu kita ingat, ketika kita menekan untuk pertama kalinya tombol derajat, maka itu secara otomatis kalkulator kita akan membaca fungsi derajat. Kemudian kita tekan kedua kalinya, maka kalkulator kita akan membaca fungsi menit. Kemudian kita tekan yang ketiga kalinya, kalkulator kita secara otomatis akan membaca fungsi detik. Jadi di sini kita tidak perlu menekan sampai dengan 2 kali kalau kita ingin menekan menit, ataupun menekan sampai dengan 3 kali kalau kita ingin menekan detik. Itu otomatis akan menyebabkan error di kalkulator kita. Nah, sebagai contoh di sini saya buat, kita coba tekan sama-sama 10 derajat 2 menit 4 detik. Nah, bagaimana cara mengoperasikan kalkulatornya? Nah, pertama kita tekan dulu angka 10. Selanjutnya kita tekan tombol yang ada derajat menit dan detiknya. Kemudian 2 menit kita tekan dulu angka 2. Selanjutnya kita tekan tombol derajat menit dan detik. Kemudian baru kita tekan angka 4. Selanjutnya baru kita tekan tombol derajat lagi. Nah, sehingga akan muncul di kalkulator kita 10 derajat 2 menit 4 detik. Nah, perlu diperhatikan juga kalau di Real Mac secara otomatis derajat itu akan muncul simbol derajatnya, menit akan muncul simbol menitnya, detik juga akan muncul simbol detiknya. Tapi kalau seandainya di kalkulator seperti Casio ataupun SA350, itu akan muncul hanya tombol derajat semua. 10 yang muncul itu tombol derajat, 2 muncul tombol derajat, 4 muncul tombol derajat. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya meskipun di dalam kalkulator baik itu Casio ataupun SA350 muncul tombol derajat juga, tapi artinya di situ adalah tombol yang derajat yang pertama kali muncul itu adalah derajat, yang kedua itu adalah menit, kemudian yang ketiga itu adalah detik. Ini hanya perbedaan dalam tampilannya saja, karena mungkin kalau di sini kan digital ya, yang di Android ini kan digital, sedangkan di kalkulator Casio FX 350MS ataupun di SA350 itu digitalnya itu tidak sebagus yang ada di Android. Nah, kemudian yang perlu kita ingat lagi di sini itu adalah tombol derajat menit dan detik ini itu juga berfungsi untuk merubah desimal ke derajat atau sebaliknya. Jadi nanti kalau seandainya di dalam perhitungan kita di hasilnya terutama itu akan muncul hasil yang desimal misalnya, jadi kalau kita mau ubah ke derajat tinggal tekan tombol derajat menit detik ini. Nah, yang harus kita ingat dalam ilmu falak itu kita tidak menggunakan angka desimal ataupun kita tidak membutuhkan angka desimal. Akan tetapi angka yang kita butuhkan itu adalah angka yang berbentuk derajat, menit ataupun detik. Nah, fungsi dasar berikutnya itu adalah tombol sin, cos, dan tan. Nah, tombol sin, cos, dan tan ini itu akan sering nanti kita temukan dalam perhitungan-perhitungan ilmu falak. Nah, sebagai contoh saya buat di sini sin 30 derajat 15 menit ditambah cos 2 derajat 5 menit sama dengan berapa. Nah, ini untuk cara tekan kalkulatornya itu kita ikutin bareng-bareng. Yang pertama ya, yang pertama itu kita tekan sin dulu. Tekan sin, kemudian kita tekan 30 tombol derajat. Kemudian kita tekan 15 tombol derajat.
kemudian kita tekan tambah, karena di contohnya ini tambah ya, tandanya di sini itu tambah. Kemudian selanjutnya itu kita tekan cos, kemudian kita tekan 2, kemudian kita tekan tombol derajat, kemudian kita tekan 5, kemudian kita tekan tombol derajat lagi. Setelah itu baru sama dengan. Nah, kita lihat berapa hasilnya di sini. Hasilnya itu adalah 1,5031 sekian-sekian. Nah, ini kan hasilnya dalam bentuk desimal. Otomatis ini tidak bisa kita gunakan. Karena nantinya itu angka derajat menit detik itu akan berimplikasi kepada pengukuran suatu hal dalam ilmu falak tersebut. Jadi karena ini hasilnya itu adalah desimal, otomatis ini harus kita ubah ke dalam bentuk derajat. Dengan cara apa? Seperti yang dijelaskan di sini tadi, berfungsi merubah desimal ke derajat. Jadi kita tekan lagi tombol derajat menit detik ini, maka muncul hasil berikutnya itu adalah 1 derajat 30 menit 11,21 detik. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu tentang penerapan dalam rumus. Nah, di sini akan dijelaskan itu dalam dua model. Untuk model yang pertama, ketika kita menemukan sin atau cos atau tan yang terletak sebelum tanda sama dengan, sebagai contoh misalnya sin A sama dengan tan B dikali cos C. Nah, di sini kan ada tanda sama dengan. Kemudian sebelum sama dengan ini kan ada sin. Jadi ini masuk dengan model yang di atas, sin, cos ataupun tan. Nah, di sini dijelaskan untuk contoh yang ini, nilai B-nya itu adalah 20 derajat 2 menit 13 detik. Kemudian nilai C-nya itu adalah 2 derajat 4 menit 10 detik. Nah, lalu bagaimana cara mengoperasionalkan kalkulatornya? Nah, caranya adalah yang pertama, kita tekan shift dulu. Setelah kita tekan shift, kemudian kita tekan sin. Nah, selanjutnya kita tekan buka kurung, kemudian baru kita masukkan tan 20 derajat. Di sini kan tan B ya, ini tan B. B ini nilainya kan 20 derajat 2 menit 13 detik. Jadi kita tinggal masukkan angka yang di B. 20 derajat, 20 tombol derajat, 2 menit, tombol derajat juga setelah 2, kemudian 13 tombol derajat, kemudian kali cos 2 tombol derajat, 4 tombol derajat, 10 tombol derajat. Kemudian di sini ada tutup kurungnya, jangan lupa. Kita tekan sama dengan berapa hasilnya? Nah, hasilnya di sini adalah 21,37 sekian-sekian. Nah, ini kan dalam bentuk desimal. Kita tekan apa lagi untuk bisa merubah ke dalam bentuk derajat? Nah, benar, tekan tombol derajat. Nah, setelah kita tekan tombol derajat, hasilnya itu adalah 21 derajat 22 menit 28,29 detik. Nah, ini untuk model yang pertama. Nah, selanjutnya untuk model yang kedua, di sini itu keterangannya adalah kotan yang terletak sebelum tanda sama dengan. Ingat ya, kotan yang terletak sebelum tanda sama dengan. Nah, sebagai contoh di sini ada kotan A sama dengan cos B kali sin C. Ini kita lihat ada tanda sama dengan, kemudian di sini ada kotan. Jadi ini masuk dengan model yang di atas. Nah, di mana nilai B-nya itu adalah 20 derajat 2 menit 13 detik. Kemudian nilai C-nya itu adalah 2 derajat 4 menit 10 detik. Nah, bagaimana cara mengoperasikan kalkulatornya? Nah, yang pertama kita harus tekan shift dulu. Kita tekan shift, kemudian tan. Nah, akan muncul di dalam layar kalkulator kita tan min 1. Ini sama dengan model yang pertama tadi, muncul di layarnya itu adalah tan min 1. Kemudian di sini itu kita tekan berikutnya itu adalah buka kurung. Nah, setelah buka kurung kemudian itu cos, kemudian baru kita masukkan nilai B-nya. Nilai B-nya adalah 20 derajat, kemudian 2 menit 13 detik.
Nah, selanjutnya kali sin C, kita tekan sin dulu, kemudian kita masukkan nilai C nya, ini nilai C nya yang 2, 4, 10 ini, kita masukkan nilai C nya 2 derajat 4 menit 10 detik. Nah, setelah itu yang kita tekan adalah tanda kurung. Nah, setelah tanda kurung itu kita diharuskan untuk menekan X-1. Nah, X-1 itu kalau seandainya di real Mac ini ada di bawah DRG, kita tekan X-1 akan muncul setelah setelah tanda kurung itu adalah 1 min di atasnya. Nah, kalau seandainya di dalam Casio ataupun SA350, X-1 itu terdapat di bawah shift. Nah, kemudian setelah kita tekan X-1, kita tekan sama dengan hasilnya itu di sini adalah 88,056 sekian. Nah, ini kan dalam bentuk desimal. Untuk kita ubah ke dalam bentuk derajat, kita tekan tombol derajat, sehingga hasilnya itu adalah 88 derajat 3 menit 25,14 detik. Ini adalah hasil perhitungan kita di model yang kedua ini. Yang harus kita ingat di sini adalah perbedaan antara model 2 dengan model yang pertama tadi adalah di saat kita mengoperasikan di model yang pertama tadi itu kita tidak ada menggunakan X-1 ya, di setelah sama dengan di setelah tutup kurung maksudnya, itu kita tidak menggunakan X-1. Namun ketika ada kotan itu kita membutuhkan X-1 sebelum kita menekan tanda sama dengan. Nah, itu perbedaannya antara model 2 dengan model yang 1. Nah, sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lain yang terdapat pada kalkulator saintifik. Namun materi di atas sudah cukup untuk dapat menghitung arah kiblat, prosedur kiblat, waktu sholat, dan perhitungan-perhitungan lain dalam ilmu falak. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini tentang pengoperasionalan kalkulator saintifik. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik oleh semua yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.